Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning class. Nice to meet you. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati asesor sertifikasi dosen serta mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, saya nama Sogimin SS M. Hum, dosen pada program studi D3 Bahasa Jepang, Fakultas Bahasa dan Budaya Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Baik, pada kesempatan ini saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran mata kuliah Bahasa Inggris Dasar ya bagi mahasiswa semester 1 dan ada yang juga yang mengikuti pada semester 2 D3 Bahasa Jepang dengan topik pertemuan ke-6 adalah tenses simple present tense. Ya, baiklah, sebelum sampai ke semester pertemuan ke-6 ya, kita akan mulai dulu dengan rencana pembelajaran semester ya. Mata kuliah ini adalah sebagai dasar yang dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kompetensi dasar berbahasa Inggris ya, baik dalam aspek menyimak atau listening, berbicara speaking, membaca reading, maupun menulis ya, atau writing ya. Selain itu, mata kuliah ini juga bertujuan meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menggunakan bahasa Inggris sebagai sarana komunikasi maupun dalam kehidupan sehari-hari ya. Baik, pada pertemuan ini diharapkan mampu memahami konsep dasar mengenai topik yang dipelajari, mengidentifikasi penggunaan kosakata dan struktur kalimat yang tepat, serta mengaplikasikannya dalam bentuk komunikasi sederhana, baik secara lisan maupun tulisan. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya menguasai teori, tetapi juga memiliki kepercayaan diri untuk menggunakan bahasa Inggris dalam situasi nyata. Baik, untuk proses pembelajarannya ya terpusat pada mahasiswa. Jadi subjek utamanya adalah mahasiswa dalam kegiatan belajar. Mahasiswa akan mengikuti penyampaian materi dari pengajar secara interaktif yang dipadukan dengan tanya jawab, diskusi kelompok, beserta ada latihan-latihan ya, exercise dalam bahasa Inggris, terus pemberian contoh-contoh yang kontekstual sehingga materi menjadi lebih mudah dipahami ya. Selain itu, saya juga akan memanfaatkan berbagai media pembelajaran ya, seperti presentasi, audio, video, maupun lembar kerja ya. Kadang bisa memanfaatkan email ya, atau Google Classroom atau mungkin Google Drive ya untuk penyampaian materi yang bisa diakses mahasiswa. Artinya ini akan memudahkan mahasiswa dalam memperoleh materi-materi yang saya akan sampaikan maupun yang telah disampaikan, begitu. Jadi nanti bisa interaktif juga ya, dan mampu mengakomodasi berbagai gaya belajar mahasiswa ya. Pada beberapa bagian pembelajaran, mahasiswa akan diberikan kesempatan untuk melakukan praktek secara langsung ya, melalui percakapan sederhana ya. Di akhir semester biasanya nanti akan saya berikan tugas-tugas percakapan ya, yang akan saya berikan
materinya ya, terus dihafal, terus dipraktekkan, terus di video, biasanya begitu ya. Jadi bisa juga nanti sebelum di video dipraktekkan di depan kelas begitu ya. Jadi ini sekaligus supaya melatih mahasiswa agar berani berbicara di depan kelas ya. Jadi itu ya, melalui kegiatan itu saya berharap mahasiswa nanti bisa berpartisipasi secara aktif ya, berani mengumumkan pendapat, bekerja sama dengan teman-temannya ya dalam kelompok ya, serta mampu membangun kemampuan berpikir kritis ya. Terus pada akhir pembelajaran akan dilakukan evaluasi ya, ada evaluasinya jelas, ada tugas, ada mid test, ada final test ya. Jadi untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah dipelajari atau yang telah diberikan oleh pengajar begitu, sesuai dengan RPS yang telah disepakati begitu ya. Evaluasi ini juga menjadi umpan balik bagi saya dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran dan pertemuan-pertemuan berikutnya begitu ya. Ini ya, untuk lebih jelasnya kontrak kuliahnya akan saya berikan ya. Ini ya capaian pembelajarannya ya, saya ya sikapnya adalah satu ya, berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. Yang kedua sikapnya ya, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila. Tentu ini memang ideologinya kita Pancasila begitu ya. Terus sikap yang ketiga ya, bekerja sama dalam dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Sikap keempat ya, yang terakhir adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri ya. Tentunya karena ini pelajarannya atau mata kuliahnya bahasa Inggris ya, nanti keahliannya bahasa Inggris juga begitu ya. Terus capaian belajar yang keterampilan umum ya, yang kedua, mampu menerapkan pemikiran logis yang tadi ya, kritis, sistematis, inovatif dalam pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan bidang keahliannya. Ya tentunya karena ini mata kuliah bahasa Inggris ya, keahliannya bahasa Inggris tadi ya. Jadi ya saya ulang, ada menyimak, ada berbicara, ya ada mendengarkan dan sebagainya. Terus yang kedua, mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang sesuai dengan keahliannya. Terus keterampilan umum yang ketiga, memiliki kemampuan bahasa Inggris yang sesuai dengan bidang keahliannya. Nah ini tentunya memang ini tujuan yang selalu kita berikan ketika memulai mata kuliah bahasa Inggris. Ya. Terus pengetahuan ya, capaian pembelajaran tentang pengetahuan. Memiliki pengetahuan dan wawasan tentang istilah-istilah dalam bahasa Inggris yang akan sering digunakan dalam proses pembelajaran ya, tentunya ya itu tadi ya, daily activities begitu ya, yang sering digunakan itu ya, tentunya sesuai dengan RPS pertemuan ke-6 yaitu tenses simple present tense ya, ini yang sering digunakan itu. Terus capaian pembelajaran untuk pengetahuan, mahasiswa menguasai konsep penggunaan bahasa Inggris yang berkembang dalam bidang ilmu sesuai dengan jurusan bahasa Jepang. Ya ini biasanya saya berikan materi-materi yang berupa teks-teks yang ada hubungannya dengan kejepangan. Misalnya ya the history of Japan. Nah, itu contohnya. Nanti ada yang lain lagi ya, mungkin tentang modernization in Japan misalnya begitu ya. Terus
yang ketiga, capaian pengetahuan yang ketiga atau yang terakhir, mahasiswa memiliki teknik pengembangan terkait perkembangan bahasa, ya, bahasa Inggris terutama yang digunakan dalam hubungan dengan bahasa Jepang. Ya. Tentu ini juga tidak terlepas dari teks-teks yang ada hubungannya dengan materi Jepang, begitu. Ya. Oke, baik, kita lanjutkan untuk keterampilan khusus. Ya, capaiannya adalah memiliki pengetahuan tentang penggunaan bahasa Inggris umum, ya, umum dulu, ya. Terus bidang ilmu yang berhubungan dengan Jepang. Ya. Terus keterampilan khusus lainnya yang kedua, memiliki kemampuan mengidentifikasi part of speech. Ya, part of speech itu artinya jenis kata, ya, dalam bahasa Inggris. Terus frase, ya, basic sentence, ya, basic sentence pattern. Terus sentence variation, ya, variation, jadi variasi kalimat. Terus klausa, simple tense, degree of comparison, dan passive voice. Itu yang utama di semester ini, ya. Terus deskripsi umum, ya, tadi sudah saya berikan yang tadi, tapi ini saya ringkas, ya. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa, ya, memahami tata bahasa dan kosakata bahasa Inggris. Ya, ini ringkasannya itu, ya. Terus yang kedua, mahasiswa dapat berkomunikasi, menyampaikan pendapatnya dalam bahasa Inggris untuk menjelaskan materi yang sesuai dengan keilmuannya. Ya, ini memang muaranya memang ke situ, ya. Jadi bisa presentasi dalam bahasa Inggris, ya. Paling tidak ya nanti bisa conversation yang sederhana begitu, ya. Baik, kita lanjutkan, ya. Metodenya tadi sudah saya sampaikan. Terus juga tugasnya sudah saya sampaikan tadi, ya, ada beberapa tugas termasuk UTS dan UAS tadi, ya, itu untuk skor yang final score, ya, itu, ya. Jadi ada the 6 komponen, ya, ada 6 komponen, ya, untuk penilaian di mata kuliah ini, ya. Jadi kehadiran atau attendance, ya. Yang kedua adalah assignment atau tugas-tugas, ya, terdiri dari quiz, terus final project dan tugas lainnya, ya. Terus yang selanjutnya harus mengikuti, ya, midterm test atau UTS, ya. Yang terakhir harus mengikuti UAS atau final test examination, ya. Itu yang perlu disampaikan ke mahasiswa, ya, sebagai kontrak kuliah, ya. Terus referensinya, ya, ini referensinya banyak banget ini, ya. Tentu referensinya memang hubungannya dengan bahasa Inggris, ya. Baik. Jadi dari Allen, ya, Living English Structure. Yang kedua dari Dickson, ini juga yang sering dipakai oleh pengajar yang lain, ya. Terus yang ketiga, ya, Graded Exercise in English, ya. Terus ada lagi English Grammar and Use, ini juga tidak asing, ya. Learning Structure Made Easy, ya. Terus yang keenam, ya, Fundamental English Grammar, ya, ada Grammar in Practice, ini juga tidak asing, ya, dari Seidel, ya, karangannya Seidel. Dan satu lagi yang tidak kalah penting, yaitu Reading Program for First Year Non-English Department, ya. Jadi ada teks-teks, ya, non-English begitu, dari jurusan selain bahasa Inggris begitu, ya. Oke, baik, ya. Terus kita sampaikan lagi pertemuan pertama tadi, ya. Pertemuan pertama adalah tentang part of speech, jenis kata, ya. Indikatornya adalah, ya, mahasiswa mampu memahami dan menggunakan jenis-jenis kata dalam bahasa Inggris, ya. Jenis-jenis kata bahasa Inggris itu misalnya ada artikel, ada noun, ada adjective, ada verb, ada auxiliary, ya, auxiliary verb,
misalnya can, may, must, shall, will, pronoun, ya, kata ganti, terus adverb, ya, kata keterangan, terus conjunction, itu kata penghubung, ya, ada and, but, so, although, because, dan sebagainya, ya. Terus ada preposition, ya, preposition itu artinya adalah kata depan. Itu ada in, on, at, near, beside, up, down, dan above, ya, atas, begitu ya. Terus yang terakhir part speed itu ada yang namanya interjection. Interjection itu artinya kata seru, ya, atau exclamation word. Ya, itu biasanya itu menyatakan kekaguman atau keheranan atau marah atau sedih dan sebagainya. Misalnya ada contoh misalnya oh my god, ya itu ya bravo begitu, atau thanks to God, oh, dan sebagainya. Itu sebagai interjection. Yang lainnya adalah, yang kedua adalah tentang verb tadi. Ya, ini berarti diterangkan secara detail karena memang verb itu agak banyak begitu ya. Jadi ada regular verb dan irregular verb. Jadi ini irregular harus dihafalkan ya, kata-kata kerja yang tidak beraturan. Terus pertemuan selanjutnya ya pertemuan tadi ketiga, empat, sekarang pertemuan tentang frase, ya, frase. Biasanya ini diikuti dengan sentence, ya, sentence, simple sentence, klausa, dan compound sentence, biasanya begitu. Biasanya ada lagi nanti complex sentence, tapi ini agak sulit ya, mungkin di semester kedua begitu ya. Baik, selanjutnya adalah menerangkan subjek pronoun, yaitu bagi mahasiswa supaya mampu menjelaskan dan memahami tentang pronoun, ya, kata ganti ya. Misalnya I, you, we, they, ya, he, she, it. Nah, itu sering dilupakan ya, dilupakan. Nah, itu harus kita hafalkan ya. Terus mahasiswa juga memahami posesif pronounnya, ya, posesifnya ya. Selanjutnya pertemuan ke-6 dan ke-7 ya itu tentang tenses. Ya, yang pertama adalah simple present tense. Ya, ini di pertemuan ke-6 ya, pertemuan ke-6 dan ke-7. Biasanya yang diterangkan adalah simple sentence ya di simple present tense ya, yang biasanya itu kan menerangkan habitually dan general truth. Ya, apa itu habitually? Habitually adalah kebiasaan ya, kebiasaan ya, atau daily activities ya, kebiasaan sehari-hari, aktivitas sehari-hari. Terus general truth itu adalah maksudnya adalah kebenaran umum. Kebenaran umum. Ada contoh-contoh kebenaran umum, misalnya the sun rises in the east. Ya, jadi itu biasanya diterangkan di simple present tense. Ya, jadi kebenaran umum atau general truth. Ya. Pertemuan selanjutnya ya di pertemuan ke-8 itu kita mengadakan midterm test. Ya, midterm test. Selanjutnya pertemuan ke-9 itu memahami gerund. Ya, gerund itu apa? Gerund itu berarti noun yang verb yang dianggap sebagai noun. Ya, fungsinya adalah sebagai noun. Jadi bentukannya adalah verb plus ing, ya, itu menjadi noun. Ya, misalnya fishing, ya, fishing. Fishing is my hobby, misalnya begitu ya. Terus pertemuan 10 dan 11 dilanjutkan dengan tenses yang lain adalah simple past tense. Tentu ini cara-cara membuat di kalimat di present di past tense ya, di past tense ya. Jadi ada nominal sentence, ada verbal sentence. Ya, baik. Itu yang pertemuan 10 dan 11. Dilanjutkan dengan pertemuan ke-12
ya, ada materi yang degree of comparison, tingkat perbandingan di dalam bahasa Inggris. Ya, ada positive degree, ya, dan sebagainya. Ya, jadi terus yang ke-13 dan 14 present progressive atau present continuous tense, ya, menjelaskan activity ya yang berlangsung sekarang dan sedang berlangsung. Ya, bentukannya adalah verb ing, ya, subjek plus to be plus verb ing, objek dan keterangan. Biasanya begitu. Ya. Untuk selanjutnya pertemuan ke-15, pertemuan yang terakhir membahas tentang passive voice. Jadi passive voice itu kalimat pasif dan kalimat aktif, ya. Jadi bagaimana cara penggunaannya, ya, bagaimana cara membuatnya, ya, nanti diterangkan di pertemuan ke-15, ya. Jadi mahasiswa, ya, capaiannya adalah supaya mahasiswa dapat memahami bentuk-bentuk passive voice, ya, dan dapat membuat kalimat, ya. Jadi kalimat dari kalimat aktif diubah menjadi kalimat pasif, ya, tentu di tenses-tenses yang sudah diajarkan, ya, diajarkan sebelumnya. Itu, ya. Untuk pertemuan yang ke-16, ya, di pertemuan terakhir atau the last meeting, ya, itu diadakan UAS atau final test. Ya, tujuannya memang untuk mengevaluasi pertemuan-pertemuan sebelumnya yang sudah diberikan atau materi yang sudah diberikan, yaitu dievaluasi di situ, ya. Itu yang bisa disampaikan, ya. Demikian, ya, pengantar yang akan saya sampaikan, ya. Semoga proses pembelajaran semester ini dapat berlangsung dengan baik, memberikan pengalaman belajar yang bermakna, serta mendukung tercapainya capaian-capaian pembelajaran yang sudah saya berikan tadi, ya. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kehadirannya bagi mahasiswa. Thanks for your coming, thank you for your attention, and see you next time. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan untuk simple present time. Ya. Jadi simple present time explain or learn about, ya, yang pertama adalah daily activities. You know that, you remember that? Masih ingatkah? Ya, baik, masih ingat. And then the second is general statement of fact atau general truth. Ya, itu, ya. Itu yang sering kita pelajari di simple present time. Ya, baik, ya. Tetapi tidak hanya itu, ya, ada beberapa function, ya, function in the simple present time. Ya, baik, ya. Yang pertama tadi kan habit or routine, ya, atau daily activities, ya, buat daily activities, ya. You know that daily activities itu berarti aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Ya, misalnya contohnya, ya, we go to campus every day. Ya, itu berarti sehari-hari yang kita lakukan, ya. Itu terus yang tadi, yang kedua adalah general truth. Terus ada lagi about schedule event. Ya, schedule event itu berarti misalnya tentang the train depart at 7 o'clock. Jadi schedule-nya jam 7 begitu, ya. Baik, akan kita lanjutkan lagi tentang apa yang sebenarnya dilakukan, ya, apa yang sebenarnya dilakukan di present time. Kalimat tanya tadi, ya, kalimat tanya yang belum sampai, ya, yang belum kita kita sentuh tadi, ya.
ada beberapa yang tadi itu contohnya kan ada beberapa yang mungkin belum disampaikan ya. Misalnya contoh ini ya di interrogative ya, jadi tentang visit library ya. Kita kan jarang library ya, kita jarang mengunjungi library karena library kan masih di pojok gitu ya. Jadi contohnya adalah do you visit library every Saturday? Ya, biasanya ini yang kelas-kelas anak mahasiswa itu ya. Jadi contohnya itu ya. Terus untuk yang tadi sudah disampaikan, do I read newspaper every day? Ya, itu. Terus do we learn English twice a week? Jawabnya apa tadi? Masih ingat kan? Bila jawaban pendek, short answer apa tadi? Untuk do I read newspaper every day? Jawaban short pendek apa? Yes, you do. Ya, yes you do. And then complete answer bagaimana? Yes, you read newspaper every day. Ya, oke, yang bawah. Do we learn atau do we study English twice a week? Short answer bagaimana? Yes we do. Ya, yes we do. Complete sentence bagaimana? Complete answer, sorry ya. Yes, we learn English twice a week. Ya, we learn atau we study English twice a week. Baik, ya lanjut. Untuk yang lainnya. Nah, ini akan sampai di simple present time ya, di exercise. Ini hanya memilih nomor 1 sampai 6 hanya memilih. Kira-kira nomor 1 bagaimana mengatakannya? Hanya memilih yang pakai S sama yang tidak. Nomor 1. Ya, sambil berpikir ya. Pakai speak atau speaks. Nomor 1. Ada yang bisa punya ide? Do you have idea? She speaks pakai S. Ya, she speaks. Kenapa? Karena itu subjeknya she, he atau it. Ya, oke. Karena subjeknya she, he atau it. Oke, baik ya. Yang lain sudah dilanjut nomor 2. Nomor 2. Silakan ada yang ada ide. Kalau ada ide silakan dibaca. Jawabnya apa kira-kira? Salah satu ya. Mohon disampaikan, silakan. Yo. Do you have idea? Ada ide kan? Nomor 2. Hanya memilih, you only choose boil and boils tambah F. Ya. Bagaimana mengatakannya? Bagaimana mengatakannya? Pilihannya apa pilihannya? Maybe boil. Ya, water berarti penggantinya adalah it. Ketika it berarti ya water itu kan berarti benda. Baik itu benda countable noun maupun uncountable noun, bisa dihitung atau tidak, karena water kan tidak pakai the. Ya, itu tidak bisa dihitung ya. Oh, karena tidak bisa dihitung. Saya tadi sempat bingung kan air itu nggak tahu jumlahnya berapa katanya. Ya. Walaupun kata benda atau dua, ya. tapi kalau jumlahnya lebih dari 1 itu kan Water berarti tidak bisa dihitung. Berarti kalau menghitungnya adalah a bottle of water, itu baru bisa dihitung ya. A bottle of water berarti 1 botol air begitu. Berarti hitungannya adalah botolnya.